Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amut Trinida Rahmayanti dengan NIM 08011382429086. Di sini saya akan menjelaskan untuk program di mana soal nomor 4 yaitu buatlah program untuk mengecek suatu cara bisa dibagi 4. Misalnya input 82, outputnya ya. Nah, katakan ada kemungkinan kombinasi 28 yang bisa dibagi dengan 4. Nah, ini sama dengan soal pembagian 25 ya. Baiklah, di sini sebelum kita masuk ke codingannya, kita akan kepada spesifik programnya terlebih dahulu. Di mana kita akan memulai programnya, di mana kita akan pesan tempat. Di memori dulu, inisialnya variabelnya I, J, N, dan angka ya. Setelah itu kita pesan tempat di memori bilangan untuk arraynya, tipe arraynya 100, biar enak. Dengan tipe data char. Terus kita buat string hasil sama dengan tidak. Terus kita menunggu input bilangan dari keyboard. Nah, bilangannya misalnya 84. Seperti contoh tadi ya. Nah, N-nya Sterling bilangan. Gimana? Terus kita akan masukkan ke for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, dan for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Terus eh, pakai ini, pakai for ini kita akan cek apakah I tidak sama dengan J. Eh, Kalau 8 tidak sama dengan 4, ya angka angka akan angka ini akan dimasukkan dengan nilai bila bilangan array ini dikurang 0 dikali 10 ditambah bilangan array J dikurang 10 dikurang 0. Nah, setelah itu kan kita akan mendapatkan hasilnya angka 8 dikali 10 ditambah 4 sama dengan 84 kan. Nah, cek apakah angka di modul 4 sama dengan 0, 84 dibagi 4 sama dengan hasilnya 0. Ya, hasilnya iya. Break. Cek apakah hasilnya ya. Berarti jika ya, break. Cetak ke layar ya, dan selesai. Nah, berarti pada dekatnya akan dimulai seperti ini, di mana kita deklarasikan dulu variabelnya, di mana bilangan arraynya eh, kita itu kan 100 ya, dalam bentuk char. Terus hasil string hasilnya dalam bentuk string. Terus variabel I, J, dan N sama angka bentuknya bilangan buat integer. Terus kita akan memulai seperti tadi. Tidak akan masukkan ke hasil. Setelah itu kita akan masukkan ke output output layer kan, masukkan bilangan. Nilai yang kita akan masukkan ke bilangan itu akan masuk ke variabel bilangan. Setelah itu, panjang bilangan ini, bilangan yang kita masukkan itu jadi masuk ke panjang ini akan masuk ke variabel n. Setelah itu kita akan pakai pernyataan perulangan di mana untuk mengecek tadi kan, untuk batas I-nya adalah 0 sampai N kurang 1. Untuk batas J-nya adalah 0 sampai N kurang 1. Nah, jika ini memenuhi kondisi, kita akan jika ini memenuhi pernyataan perorangan ini, kita akan mengecek kondisi. Dimana jika I tidak sama dengan J, maka akan masuk ke proses ini di mana bilangan array I kurang 0, nanti dikali 10 tambah bilangan array J kurang 0. Nah, setelah peta perulangan ini terus memenuhi dan akhirnya keluar ya, akan masuk ke sini. Dimana jika angka yang kita dapatkan ini dimodulkan 4 sama dengan 0, maka akan hasilnya ya dan keluar. Dan pernyataan perulangannya akan keluar. Dan jika hasilnya sama dengan ya, maka pernyataan ini juga keluar dan akan dicetak ke hasil. Nah, codingnya seperti ini. Nah, untuk flowchartnya kan seperti ini, di mana start
N-nya, nanti kita masukkan N tadi, bilangan yang masukkan. Terus Sterling bilangan. Terus kita buat J, 0, tuh, N puluh satu. Dan I, oh ya ini kurang kurang tanda panah. Ini kan kelihatan perulangan kan? Ya ini mulai akan masuk ke sini dan sini juga. Ya, kurang lebih. Oke. Nah ini kan memenuhi. Jika memenuhi akan masuk ke pernyataan berikutnya yaitu di mana pernyataan kondisi. Di mana jika I sama dengan J akan masuk ke hasil. Hasil ya. Terus nanti akan berputar J plus plus. Ini masuk. Putar. Terus jika tidak nanti akan keluar ke sini kan. Nah ini masuk kan. Ini jangan lupa. Lupa juga ini. Oke. Oke, itu benar. Oh, oke. Baiklah, berarti kalau I sama dengan J, maka akan masuk ke sini. Hasilnya sama dengan ya, nanti di J plus-pluskan, nanti berulang lagi. Jika tidak akan masuk ke angka bilangan ini, terus angka ya, ya kayak angka modul Y sama dengan nol. Kalau iya, kan hasilnya iya. Kalau tidak, akan berulang lagi. Dan juga setelah pernyataan berikut ini tidak apa, selesai atau tidak memenuhi lagi ya kan akan ditambahkan i plus plus nanti kembali lagi ke ini ke itu n satu plus plus nanti naik lagi ke j dan hasil dan n. Ya lah, kita akan codingannya selanjutnya. Nah, ini seperti biasa kita pakai include itu sebagai header. Setelah itu kita akan pakai string karena kita pakai string tadi ya. Terus using namespec std. Stringin pengubah tadi di angka jadi string ya. Terus kita inline sebagai fungsi utama. Ini kita deklarasikan dulu cara cara array bilangan 100 terus string hasil benar tidak. Terus kita buat tempat untuk outputnya masukkan bilangan. Nanti nilai yang kita masukkan ke masukkan bilangan ini akan masuk ke variabel bilangan. Setelah itu kita akan tekan N-nya itu bentuknya integer di Masterlen Masterlen bilangan. Terus kita masuk ke pernyataan ini. Seperti tadi, kalau for in jika masuk pernyataan perulangan ini memenuhi akan masuk ke J ini. Jika perulangan ini memenuhi juga akan masuk ke pernyataan kondisi jika I tidak sama dengan J maka akan masuk ke dalam ini angka bilangan
2 orang 0 dikali 10 ditambah bilangan ini. Nah, terus masuk lagi. Ini kalau di sini kan jika tidak kan akan dijepuskan kan sampai I tambah J kan. I tidak sama dengan J kan. Nah, setelah selesai ini, kita akan masuk ke penyataan kondisi ini, di mana jika angka yang kita dapatkan tadi di modul keempat hasilnya 0, maka akan langsung ke mencetak hasilnya ya. Dan selesai, ya akan keluar. Nah, setelah itu akan jika di sini hasilnya sama dengan ya, dapat hasilnya ya kan tadi, akan break. Berarti akan keluar dan hasil yang kita dapatkan ini akan muncul ke outputannya. Kayak gini. Lebih enak jadi contoh ya. Kita masukkan 284. Nah, termasuknya 4. Karena itu kan tadi dikali 10 dibagi 4 nanti. Dia akan dapat hasilnya begitu. Beda kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.